Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah Al-Faruqi, NIM 186602121. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal desain dengan judul Perancangan Hunian di Malang dengan Pendekatan Arsitektur Islam dengan dosen pembimbing Sukmariyati Rahma, MT. Pertama adalah daftar isi yang meliputi pendahuluan, data, proses desain, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan dengan kondisi awal di daerah pinggiran kota Malang, yaitu adanya lahan-lahan kosong pada daerah dataran tinggi dengan view perbukitan yang asri, memunculkan ide awal yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan hunian, seiring dengan banyaknya pendatang dari luar kota dan pesatnya perkembangan akan kepadatan penduduk di wilayah Malang itu sendiri. Kemudian secara geografis, Kecamatan Dauh yaitu terletak pada wilayah utara berbatasan dengan Kota Batu, Kecamatan Karangploso. Dengan fakta dan isu yang ada, yaitu berkembang pesatnya bisnis properti atas meningkatnya kebutuhan dan pembeli di bidang tersebut, maka terbangunlah sedikit banyak perumahan dengan sistem konvensional di segala aspeknya, yaitu pada pembiayaan, konsep desain, dan nilai-nilai yang terkandung pada bangunan yang ada, yaitu dengan keterkaitan pendekatan pembangunan yang ada pada perumahan di era pramodern dengan bentukan-bentukan yang sama dalam penyeragaman untuk mengedepankan efisiensi waktu dan keuntungan yang lebih besar, sehingga terlihat minim dari konsep rancangan dari segi bentuk, fungsi, dan efek industrial pada hunian. Atas dasar ini bertujuan untuk mengembalikan citra Islam dan mengikat kembali konsep-konsep yang ada pada peradaban Islam di era sekarang ini. Adapun pendekatan yang dimaksudkan pada rancangan ini adalah menggunakan pendekatan arsitektur Islam. Arsitektur Islam dapat diartikan sebagai sebuah karya seni dalam bentuk bangunan, di mana bangunan ini nantinya terpancar dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan metafisik. Selanjutnya, studi keislaman yang ada, yaitu sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sudah seharusnya untuk memelihara dan melestarikan lingkungan sekitarnya dengan kembali ke jalan yang benar dan sedikit demi sedikit meluruskan kesalahan yang ada, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian tujuan dan kriteria desain. Tujuan desain dalam perancangan ini yaitu merancang hunian Islami di Malang sebagai acuan atau rekomendasi desain hunian Islami pada perumahan, juga sebagai percontohan hunian yang kaya akan kegiatan positif. Kemudian sebagai space kecil kawasan wisata untuk komunitas pecinta olahraga sunnah dengan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada. Kemudian kriteria desain yang diterapkan yaitu menampilkan tata letak kawasan hunian, kawasan wisata, kawasan olahraga yang seimbang sesuai kebutuhan, sehingga terlihat konsep perancangan yang terkoneksi antar kegiatan satu dan yang lainnya. Kemudian didasari dengan pendekatan arsitektur Islam sehingga menimbulkan suasana yang lekat dengan kesan keislaman yang menyatu dengan nilai kehidupan. Kemudian penggunaan material ramah lingkungan yang merupakan terapat dari aspek ilmu keislaman itu sendiri. Selanjutnya adalah ruang lingkup desain yang meliputi objek, fungsi, dan pengguna. Memasuki bagian yang kedua yaitu data dengan referensi objek desain sebagai fungsi, aktivitas, dan kebutuhan ruang. Adapun fungsi meliputi fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Dengan fungsi primer sebagai hunian, tempat beribadah dan tempat istirahat. Dengan fungsi sekunder, aktivitas sosial, kultural, dan event umum. Kemudian fungsi penunjang yaitu servis, rekreasi, hiburan, dan keamanan, yang mencakup dari ruang-ruang rancangan perumahan, yaitu dengan adanya masjid, ruang komunal, kemudian unit rumah. Adapun perumahan itu sendiri adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian bagian selanjutnya adalah referensi pendekatan desain.
Referensi pendekatan yang digunakan adalah arsitektur Islam. Arsitektur Islam yaitu sebuah pendekatan arsitektur dengan berusaha melihat ke dalam sistem nilai yang ada dalam Islam, kemudian diterapkan ke dalam perancangan bangunan. Adapun penerapannya meliputi poin-poin sebagai berikut, yaitu perancangan yang mengedepankan fungsionalitas dan sederhana, kemudian peletakan green space dan communal space sebagai pusat kebugaran penghuni dan wadah kegiatan sosial. Selanjutnya, penyesuaian rancangan dalam menciptakan suasana hunian yang nyaman, aman, dan asri. Kemudian area-area terbuka untuk mencegah sifat individualisme di era modern seperti sekarang ini. Kemudian bagian selanjutnya yaitu referensi keislaman. Dengan objek referensi keislaman dengan melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya, dengan pengaplikasian dalam bertetangga, yaitu kita akan memiliki bangunan yang saling berdampingan dengan beberapa rumah yang berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari menuju rumahnya. Yang selanjutnya yaitu data kawasan Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan data Kabupaten Malang yang merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Timur, yang memiliki 33 kecamatan, 378 desa dan 12 kelurahan dengan luasan wilayah 41,96 km persegi, dengan batasan wilayah utara Kota Batu, timur Kota Malang, selatan Kecamatan Wagir, dan barat Kabupaten Blitar, dengan kekayaan pariwisata yang meliputi Pantai Balikambang, Sumber Jenon, Masjid Tiban, dan Desa Wisata Pujon Kidul. Selanjutnya adalah data tapak. Tapak yang dipilih yaitu pada lokasi Jalan Locari, Precet, Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur, dengan batasan tapak utara rumah warga, timur lahan kosong, selatan lahan kosong, dan barat ada sungai. Dengan aksesibilitas hanya satu jalan yang cukup untuk dilalui 2 mobil, dengan aksesibilitas yang kecil, dengan kebisingan utama pada aksesibilitas tersebut. Adapun luasan ukuran tapak yaitu dengan luas 1,22 hektar dengan bentuk segi 5, dan potensi-potensi site yang ada yaitu sebagai berikut. Site berada di daerah Dau yang berpotensi sebagai kawasan padat hunian serta kawasan yang nyaman untuk menjadi hunian. Kemudian site berpotensi sebagai kawasan ramai pengunjung dengan kekayaan pariwisatanya dan berdekatan dengan kampus UIN 3. Kemudian site berpotensi sebagai kawasan wisata edukasi untuk semua kalangan umur, terutama anak muda. Yang selanjutnya dari bagian data yaitu studi presiden yang dibagi menjadi 2, yaitu konsep lanskap rumahan dan konsep ruang tiap-tiap unit rumahnya, dengan nilai-nilai konsep yang ada pada Adina Residence, dengan kesimpulan konsep nilai Islam yang ada yaitu lingkungan Islami, kemudian hunian Islami dengan fasilitas olahraga yang lengkap, kemudian lokasi yang strategis, kemudian kenyamanan maksimal, sistem pembayaran syar'i, dan fasilitas keamanan yang lengkap. Kemudian yang kedua yaitu dari studi presiden social housing yang ada pada Porto dengan arsitek Brandao Costa, dengan kesimpulan konsep lanskap rumahan dengan memanfaatkan existing tapak iklim, topografi, dan pengaturan ruang privat dan publik. Kemudian bagian yang kedua yaitu konsep rancangan pada tiap-tiap unit rumah pada perumahan. Yang pertama dari studi presiden rumah adat Sauraja Lapinceng dengan kesimpulan konsep ruang yaitu orientasi bangunan menghadap ke kiblat, pengadaan bukaan jendela, kemudian teras sebagai pemisah tamu laki dan perempuan, kemudian kamar tamu sebagai tempat istirahat antar ruang privat dan pemilik rumah,
dan tamu, kemudian penggunaan material alami secara keseluruhan atau sebagian besar yaitu dengan kayu. Kemudian studi presiden yang terakhir yaitu Cempaka Putih House yang ada di Jakarta dengan studio arsitek tropis dengan kesimpulan konsep tata ruang, pembagian ruang sesuai kegunaan, pemanfaatan iklim tapak, penyesuaian bukaan pada setiap sisinya, penggunaan material ramah lingkungan, penyediaan ruang terbuka pada setiap unit. Kemudian yang terakhir adalah proses desain yang meliputi skema proses desain dan ide dasar desain dengan isu, fakta, ide, analisis yang melahirkan analisis dan konsep. Dengan isu permintaan atas hunian Islami berdasarkan kebutuhan di lapangan, kemudian isu potensi kawasan Dau yang merupakan area hunian yang sangat nyaman, kemudian isu munculnya kenyamanan investor properti dengan skema syariah. Dengan ide dasar desain yang bersumber dari permasalahan yang menghasilkan pendekatan, kemudian integrasi keislaman dan ide awal rancangan. Adapun permasalahan yang ada yaitu skema bisnis properti konvensional yang dianggap benar pada masyarakat. Kemudian permasalahan yang lain, kebutuhan akan hunian yang bernuansa Islami mengingat banyaknya pendatang dari luar kota yang membutuhkan hunian di wilayah Dau. Kemudian permasalahan yang lain, desain perumahan yang minim karakter yang melahirkan pendekatan yaitu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, kemudian ramah lingkungan dan sederhana. Dengan integrasi keislaman yaitu arsitektur Islam yang berprinsip pada Al-Quran dan Sunnah menjadikan arsitektur Islam sebagai bagian integral dari Islam, yaitu way of life atau jalan hidup yang benar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.